Hey guys, selamat datang di episode Jesus Invites. Yuk kita dengerin. Shalom teman-teman, welcome back again di podcast Jesus Invites. Bersama gue kali ini Darta Adinatas. Nah teman-teman, kita hari ini ada di episode 9 dengan topik Seeking True Joy, yaitu mencari sukacita yang sejati. Nah teman-teman, puji Tuhan ya, kalau hari ini kita masih sehat, ada dalam kondisi yang kayaknya nggak ada sakit atau bebas dari COVID-19. Puji Tuhan ya teman-teman, itu karena penyertaan Tuhan. Nah bagi teman-teman yang sakit juga, jangan berkecil hati teman-teman. Tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita. Amin. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama nih, mari kita masuk ke podcast kita. Oke, gue percaya nih kalau kita hidup diciptakan Tuhan untuk bahagia. Setuju gak sih dengan statement ini? Iya gak sih? Karena teman-teman, nature-nya kita itu diciptakan oleh Tuhan adalah memang untuk hidup bahagia. Bahkan janji Tuhan berkata kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan, menyembah Tuhan selama-lamanya. Ya kan? Apa sih yang disebut dengan sukacita yang sejati? Sukacita yang sejati adalah teman-teman, sukacita yang datang daripada Tuhan. Kenapa? Karena sukacita yang sejati itu adalah salah satu buah-buah roh, teman-teman. Yang mana, yang maksudnya adalah buah roh, bahwa sukacita itu akan kita dapatkan kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi, untuk mendapatkan Roh Kudus, gimana lagi Kak? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, teman-teman. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, maka pada akhirnya kita akan mempunyai Roh Kudus, dan Roh Kudus ini akan memberikan kita sukacita yang tiada habisnya dari hari ke hari. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 119, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Nah teman-teman, orang yang bersukacita itu adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, teman-teman. Karena sukacita itu teman-teman gak dibuat-buat, itu mengalir dari dalam hati manusia, itu mengalir dari dalam hati kita, ya gak sih? Jadi kalau hari-hari ini teman-teman kita berpikiran sukacita itu hanya bisa kita dapatkan lewat mempunyai barang-barang yang kita inginkan, membeli sesuatu yang kita inginkan, mempunyai ini dan itu, masih kurang tepat teman-teman. Karena firman Tuhan berkata, sukacita itu bisa kita dapatkan kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, teman-teman. Amin teman-teman. Oke, firman Tuhan teman-teman dari Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ya teman-teman, berulang kali dikatakan orang yang bersukacita, orang yang berbahagia adalah orang-orang yang tekun mencari Tuhan, teman-teman. Orang yang percaya kepada Tuhan senantiasa, walaupun sepertinya kondisinya enggak biasa gitu. Contohnya ya teman-teman, hari-hari ini ada pandemi coronavirus. Kita bisa lihat di berita situasi yang tidak menentu, ya kan, banyak PHK dan lain-lain. Pendidikan kita semuanya dilakukan lewat daring gitu kan. Jadi ingatlah teman-teman, kita tetap bisa bersukacita teman-teman. Walaupun sepertinya suasananya memungkinkan, tapi oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus yang ada dalam hati kita teman-teman, kita tetap bisa bersukacita. Dan itu sangat penting teman-teman, karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita teman-teman. Tuhan gak menginginkan kita menjadi pribadi yang bad mood, atau suka moody, atau pribadi yang ada dalam kondisi stres. Tidak teman-teman, Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang tetap bersukacita. Karena dengan demikianlah terpancar ya teman-teman, bahwa kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Dan satu lagi nih teman-teman ya, penting banget nih supaya kita tahu bahwa sukacita kita itu teman-teman, ataupun kebahagiaan kita itu enggak diukur oleh karena kita mempunyai materi tertentu teman-teman. Karena semua itu akan berlalu teman-teman. Kita enggak akan ngebawa itu semua ketika kita meninggalkan bumi ini. Ketika kita nanti dipanggil Tuhan atau dijemput Tuhan gitu kan, kita nggak akan ngebawa harta kita itu, motor, mobil, rumah kah, apapun itu nggak akan kita bawa teman-teman. Karena semua itu juga akan berlalu dan bahkan nilainya juga berkurang teman-teman dari waktu ke waktu ya kan. Kalau ada nih dari kita yang mahasiswa akuntansi atau ekonomi, pasti ngertilah tentang hukum depresiasi barang ya kan, dimana suatu barang atau suatu item itu akan terdepresiasi, nilainya akan berkurang dari waktu ke waktu ya kan. Jadi teman-teman, milikilah sukacita yang daripada Tuhan, supaya ketika teman-teman menghadapi hari-hari ini nih, ketika teman-teman menghadiri sekolah teman-teman lewat online ataupun kuliah lewat online, teman-teman masih punya greget, teman-teman masih punya passion untuk menjalaninya. Jadi bukan karena asal hadir, ataupun kalau kita lihat nih di internet ya kan, ada yang ketika dia sekolah ataupun kuliah online dia tidur teman-teman, nggak benar-benar ikut ya kan. Jadi punya sukacita yang daripada Tuhan teman-teman hari-hari ini, karena itu sangatlah penting. Karena itu akan membangun karakter kita juga teman-teman dalam hidup ini. Ketika kita menjalani rintangan-rintangan, justru itu akan menunjukkan siapa kita, siapa karakter kita. Apakah kita akan menjadi seorang yang lari dari masalah, atau kita akan menggerutu, atau kita menjadi seorang pribadi yang tetap bersukacita menghadapi tantangan apapun, rintangan apapun. Karena kita bersukacita, karena kita yakin teman-teman, Tuhan bersama-sama dengan kita teman-teman. Jadi poin yang sangat penting hari ini teman-teman adalah milikilah sukacita yang daripada Tuhan. Karena itulah yang sejati teman-teman. Dia tidak berkarat, dia tidak terintimidasi, dia tidak hilang oleh karena waktu, tapi dia senantiasa ada di dalam hidup kita karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Dan percayalah teman-teman bahwa Tuhan Yesus sedang menanti-nantikan kita. Tuhan Yesus sedang menunggu kita teman-teman. Dia akan datang pada kedua kalinya untuk menjemput kita, untuk membawa kita ke dalam kehidupan yang lebih baik, yaitu di mana kita akan bersama-sama dengan Tuhan, menyembah Tuhan selama-lamanya teman-teman. Di mana tidak ada lagi ratap tangis, di mana tidak ada lagi sakit penyakit, di mana tidak ada lagi ketakutan-ketakutan teman-teman. Jadi teman-teman, untuk menutup podcast hari ini, percayalah teman-teman, dengan percaya kepada Tuhan adalah sumber sukacita kita. Dengan percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita yang penuh, bukan sukacita yang dibuat-buat ataupun sukacita yang semu. Karena Tuhan sendiri telah mati bagi kita. Dan bahkan lebih daripada itu teman-teman, kebangkitan Tuhan Yesus adalah sukacita yang sangat besar dalam kehidupan kita teman-teman. Amin ya teman-teman. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang selama pandemi ini mungkin kurang bersukacita, aku mau ngajak teman-teman untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau sampai hari ini ya Tuhan, aku masih hidup ya Tuhan. Kami masih hidup, itu karena penyertaan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah ya Tuhan jika hari-hari ini kami ya Tuhan tidak bersukacita ya Tuhan. Mungkin kami menyalahkan situasi, ataupun ya Tuhan kami ya Tuhan menjadi ya Tuhan tidak produktif ya Tuhan. Tuhan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Kami ya Tuhan mau datang kepadamu. Kami mau percaya kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, masuklah ke dalam hati kami ya Tuhan. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh sukacita ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Nah teman-teman, kita telah berdoa ya. Dan kiranya teman-teman, iman kita semakin bertumbuh dari hari ke hari. Dengan demikian teman-teman, sukacita kita akan bertumbuh.
juga dari hari ke sehari. Teman-teman, demikian podcast hari ini. Tetap stay tune teman-teman di podcast kita. Akan ada lagi seri-seri yang menarik, podcast-podcast yang menarik di minggu-minggu selanjutnya. Tetap follow Instagram kita Jonah_anak Tuhan, ataupun silakan follow podcast kita di Jonah Anak Tuhan. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye.